Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan dengan NIM E1S1210219 dari kelas ganjil. Di video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman tentang mengenai mata kuliah Sistem Basis Data yang sudah berlangsung selama 7 pertemuan. Baik, pada video ini yang pertama yaitu materinya. Di sini ada 5 materi, yaitu yang pertama introduction atau pengenalan, yang kedua relational model, yang ketiga database design, yang keempat relational database design, dan yang kelima normalisasi. Materi yang pertama langsung saja, yaitu introduction atau pengenalan. Apa itu sistem basis data? Database adalah kumpulan informasi terstruktur yang terorganisir dalam bentuk data. Biasanya disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Database ini dioperasikan melalui sistem manajemen database atau disingkat DBMS. Bersama dengan data dan DBMS, begitu juga dengan aplikasi yang terkait dengannya, disebut sebagai sistem basis data. Sering disingkat menjadi basis data. Tipe database. Database memiliki beberapa tipe, yaitu diantaranya yang pertama, database relasional. Dalam database relasional, data diatur ke baris dan kolom dalam tabel terpisah. Basis data relasional dirancang untuk memungkinkan normalisasi, yaitu bahwa setiap bagian data hanya disimpan di satu tempat. Kemudian tipe yang kedua, yaitu database non-relasional. Database non-relasional berorientasi kolom. Basis data non-relasional dirancang untuk memenuhi persyaratan peningkatan skalabilitas. Kemudian, apa itu Database Management System atau disingkat DBMS? Database Management System adalah sebuah aplikasi yang dipakai untuk merancang dan memproses informasi atau data yang tersedia. DBMS adalah perangkat lunak yang berfungsi menyimpan, memproses, dan merancang data agar bisa digunakan kembali. Contoh dari DBMS yaitu yang ada MySQL, Microsoft Access, Sybase, basis data Oracle, Borland Interbase, PostgreSQL, dan lain-lain. Database Management System berisi informasi tentang perusahaan tertentu, pengumpulan data yang saling terkait, kumpulan program untuk mengakses data, dan bisa menjadi lingkungan yang nyaman dan efisien untuk digunakan. Contoh aplikasi basis data dalam implementasinya di kehidupan kita sehari-hari, contohnya pada perbankan. Dalam transaksi perbankan itu biasa basis data itu sering digunakan. Kemudian reservasi dan jadwal pada maskapai penerbangan. Pada universitas itu biasa digunakan pada pendaftaran atau mengenai nilai-nilai dari mahasiswa. Kemudian pada penjualan itu bisa didata tentang pelanggan, produk, dan pembeliannya. Kemudian pengecer online, pelacakan pesanan, dan rekomendasi khusus. Kemudian pada bidang manufaktur seperti pada produksinya, inventaris, pesanan, dan rantai pasokan. Kemudian pada bidang sumber daya manusia itu bisa untuk sebagai catatan karyawan, gaji, dan pemotongan pajak. Kemudian database bisa sangat besar, dan basis data menyentuh semua aspek pada kehidupan kita. Kemudian selain dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh database management system, tentu saja database management system juga memiliki beberapa kekurangan. Contohnya seperti redundasi dan inkonsistensi data, yaitu di mana beberapa format file bisa terduplikasi dan informasinya pada file-file yang berbeda. Kemudian kesulitan dalam mengakses data, perlu menulis program baru untuk melakukan setiap tugas baru. Kemudian isolasi data, yaitu banyak file dan format. Kemudian masalah integritas, di mana batasan integritas, misalnya saldo akun lebih dari 0, menjadi terkubur dalam kode program daripada dinyatakan secara eksplisit.
Kemudian sulit untuk menambahkan batasan baru atau mengubah yang sudah ada. Level of abstraction, yaitu yang pertama ada physical level, yang dimana menjelaskan bagaimana catatan, misalnya instruktur, disimpan. Kemudian logical level, yaitu menggambarkan data yang disimpan dalam database dan hubungan antar data, seperti type instruktur sama dengan record. Kemudian di sini ada beberapa tipe data seperti ID string, name string, department name yang menggunakan tipe data string, dan integer. Kemudian view level, yaitu program aplikasi menyembunyikan detail tipe data. Tampilan juga dapat menyembunyikan informasi seperti gaji karyawan untuk tujuan keamanan. Kemudian relation model, di mana semua data disimpan dalam berbagai tabel. Contohnya data tabular dalam model relasional, seperti pada gambar ini. Kemudian bahasa definisi data atau DDL, notasi spesifikasi untuk mendefinisikan skema database seperti pada bawah ini. Kemudian compiler DDL menghasilkan satu set template tabel yang disimpan dalam kamus data. Kamus data berisi metadata, yaitu data tentang data, yang di dalamnya terdapat skema basis data, kendala integritas, yaitu kunci utama, ID secara unik, mengidentifikasi instruktur. Kemudian otorisasi, yaitu siapa saja yang dapat mengakses apa yang ada di dalam bahasa tersebut. Data Manipulation Language atau DML, yaitu bahasa untuk mengakses dan memanipulasi data yang terorganisir dengan model data yang sesuai. DML juga dikenal sebagai bahasa query. DML memiliki dua kelas bahasa, yaitu yang pertama bahasa murni, yang digunakan untuk membuktikan properti tentang komputasi daya dan untuk pengoptimalan. Bahasa murni memiliki beberapa jenis seperti aljabar relasional, kalkulus relasional tuple, dan kalkulus relasional domain. Kemudian ada bahasa komersial yang digunakan dalam sistem komersial. Contohnya seperti SQL, yaitu yang merupakan bahasa komersial yang paling banyak digunakan. Apa itu SQL? SQL adalah singkatan dari Structure Query Language. SQL memungkinkan kamu mengakses dan memanipulasi database. SQL kemudian menjadi patokan untuk American National Standard Institute atau ANSI sejak tahun 1986 dan untuk organisasi standar internasional ISO dimulai pada tahun 1987. Kemudian materi yang kedua yaitu relational model. Apa itu relational model? Model relasional atau relational model mewakili database sebagai kumpulan hubungan, yaitu sebuah hubungan yang tidak lain adalah tabel nilai. Setiap baris dalam tabel mewakili kumpulan nilai data terkait. Baris-baris ini di atas meja menunjukkan entitas atau hubungan dunia nyata. Contoh dari relation seperti ini yaitu terdapat attributes yang di sini ditulis sebagai kolom, kemudian tuples atau baris. Kemudian jenis-jenis atribut. Atribut adalah himpunan nilai yang diperbolehkan untuk setiap atribut disebut domain dari atribut. Nilai atribut biasanya harus atomik, yaitu tidak dapat dibagi. Nilai khusus null adalah anggota dari setiap domain, ditunjukkan bahwa nilainya tidak diketahui. Nilai nol menyebabkan komplikasi dalam definisi banyak operasi. Kemudian ada yang namanya key. Misalkan contohnya di sini ada data key dan R. Key adalah super key dari R jika nilai untuk K cukup untuk mengidentifikasi tuple unik dari setiap kemungkinan relasi. Contohnya himpunan ID dan himpunan ID dan name. Keduanya adalah super key instruktur. Super key K adalah kunci kandidat jika K minimal. Contoh
himpunan ID adalah kunci kandidat untuk instruktur. Salah satu kunci kandidat dipilih untuk menjadi kunci utama, sehingga harus dipilih satu. Batasan kunci asing atau nilai dalam satu relasi harus muncul di relasi lain sebagai hubungan referensi atau hubungan yang direferensikan. Contohnya, seperti departemen name di instruktur adalah kunci asing dari departemen referensi instruktur. Key dalam database sebenarnya adalah atribut biasa yang ditambahkan deklarasi query tertentu untuk menjadikannya key dari tabel tersebut. Akan tetapi, sama seperti nick dan name, atribut yang dijadikan key harus bersifat unik. Artinya, tidak boleh ada dua data atau dua baris dalam satu tabel yang memiliki atribut key yang sama. Selain itu, atribut yang dijadikan key juga wajib diisi dan tidak boleh dikosongkan. Kemudian ada jenis-jenis key. Yang pertama yaitu primary key. Primary key merupakan tanda pengenal yang ditetapkan untuk suatu tabel. Primary key ini harus merupakan atribut yang paling cocok dan paling dapat membedakan data-data yang ada di dalam tabel tersebut. Misalnya, setiap mahasiswa pasti memiliki NIM dan nomor ponsel. Kedua atribut ini pasti merupakan data yang unik, kan? Sehingga tidak ada dua mahasiswa yang memiliki NIM dan nomor ponsel yang persis. Akan tetapi, atribut yang paling cocok untuk menjadi tanda pengenal dari mahasiswa yaitu NIM, karena lebih cocok untuk dijadikan tanda pengenal si mahasiswa. Kemudian yang kedua ada foreign key. Apabila primary key berfungsi untuk menjalankan fungsi pertama dari key dalam database, yakni sebagai tanda pengenal, maka foreign key berfungsi untuk menjalankan fungsi kedua dari key dalam database, yakni sebagai penghubung antar tabel. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Dari kedua tabel di atas, kita dapat melihat bahwa ada siswa dan ada kelas dalam suatu sekolah. Akan tetapi, kita tidak bisa melihat siswa mana yang masuk di kelas mana. Untuk memperjelas tabel di atas, kita dapat menghubungkan kedua tabel dengan menggunakan foreign key. Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa primary key dari tabel siswa adalah NIS atau nomor induk siswa. Sementara primary key dari tabel kelas adalah kode kelas. Untuk menghubungkan kedua tabel di atas, kita cukup menambahkan kode kelas sebagai foreign key pada tabel siswa. Dengan begitu, tampilan tabel siswa secara keseluruhan akan seperti di bawah ini. Kemudian di sini ada diagram skema untuk basis data universitas. Itu memiliki beberapa entitas, yaitu seperti text, section, time slot, classroom, teachers, course, prereq, student, department, instruktur, dan advisor. Kemudian ada relational query language, itu prosedural maupun non prosedural atau deklaratif. Relational query language yang merupakan bahasa murni yang terkandung seperti aljabar relasional, kalkulus relasional tuple, dan kalkulus relasional domain. Tiga bahasa murni di atas setara dalam daya komputasi. Aljabar relasional memiliki ciri-ciri tidak setara dengan mesin balik dan terdiri dari 6 operasi dasar. Kemudian di sini ada select operation, yaitu pemilihan baris tuple. Di sini bisa kita lihat perintahnya hubungan R seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian yang dibintai yaitu A sama dengan B dan D harus lebih besar dari 5. Sehingga pada gambar ini kita lihat pada syarat yang pertama yaitu A harus sama dengan B. Kita lihat di sini pada baris kedua A itu tidak sama dengan B, sehingga baris kedua itu otomatis dihilangkan. Kemudian syarat yang kedua yaitu D harus lebih besar dari 5. Kemudian kita lihat kembali pada hubungan R, yang dimana pada baris ketiga D nya itu tidak memenuhi syarat karena 3 lebih kecil dari 5, sehingga R yang ditulis tinggal pada baris pertama dan baris keempat. Kemudian ada operasi proyek, pemilihan kolom atribut. Di sini kita lihat hubungan R. Kemudian perintahnya yaitu untuk menuliskan A dan C saja, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini.
dimana A dengan C saja yang ditulis dan B dihilangkan. Kemudian set intersection of two relation. Kita lihat pada gambar ini hubungan R dan S, dan perintahnya itu R dikurangi S, sehingga menjadi seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian menggabungkan dua relasi Cartesian product. Kita lihat lagi hubungan R dan S, dan perintahnya itu R dikali dengan S. Jadi pada baris pertama R itu dikalikan pada semua baris S. Begitupun juga baris kedua R dikali pada semua baris pada S, sehingga menjadi seperti kolom di bawah ini. Natural join. Natural join memberikan hasil berdasarkan kolom dengan nama yang sama dan tipe data yang sama yang ada pada tabel yang akan digunakan. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Untuk melakukan natural join, harus ada kolom dengan nama dan tipe data yang sama. Kolom ID sama untuk kedua tabel. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menggabungkan kedua tabel ini secara alami, seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu database design dan relational database design. Di sini ada beberapa entity yang harus kita ketahui terlebih dahulu pada relationship model, yaitu proses desain, kemudian pemodelan, kemudian kendala, diagram ER, masalah desain, kumpulan entitas lemah, fitur CR yang diperpanjang, desain basis data bank, pengurangan ke skema relasi, desain basis data, dan UML. ER diagram. Diagram ER biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store. Ketiga hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengonstruksi basis data relasional. Komponen penyusun dari R diagram, yaitu yang pertama adalah entitas, yaitu kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Kemudian yang kedua yaitu atribut, yaitu setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas. Kemudian relasi, yaitu hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Kemudian yang keempat yaitu garis yang menghubungkan antara atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram ER. Kemudian di sini ada langkah-langkah atau proses analisis dan desain basis data. Yaitu langkah yang pertama, yaitu kita pahami terlebih dahulu proses dari bisnis utamanya. Kemudian kita melakukan ekstraksi atas entitas dasar. Kemudian kita tentukan atribut setiap entitas, lalu kita tentukan relasi antar entitas berdasarkan proses bisnisnya. Kemudian kita buat rancangan tabel dan implementasikan pada sebuah rancangan database management design. Kemudian kita buat skenario query untuk menguji apakah desain basis data sudah sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan. Kemudian di sini ada beberapa macam-macam relasi, yaitu one to one, yaitu hubungan satu ke satu, yang dimana pada satu entitas hanya memiliki hubungan satu entitas dengan satu hubungan dengan entitas lain. Contohnya seperti di bawah ini, hubungan one to one antara instruktur dan student, yang dimana seorang student dikaitkan dengan paling banyak satu instruktur melalui hubungan advisor, dan seorang student dikaitkan dengan paling banyak satu departemen melalui student departemen. Kemudian relasi yang kedua yaitu one to many. Hubungan one to many ini berarti hubungan dari yang dimana satu entitas bisa memiliki lebih dari satu hubungan dengan entitas lain. Contohnya hubungan one to many antara instruktur dan student, yang dimana seorang instruktur dikaitkan dengan beberapa termasuk 0 student melalui advisor, sedangkan seorang siswa dikaitkan
dengan paling banyak satu instruktur melalui advisor. Kemudian ada relasi many to many, yaitu hubungan dari satu entitas bisa memiliki banyak hubungan dengan satu entitas lainnya. Contohnya di sini, instruktur dikaitkan dengan beberapa, mungkin 0 student melalui advisor, dan partisipasi seorang student dikaitkan dengan beberapa instruktur melalui advisor. Contoh kasus basis data sekolah. Di sini contohnya dari desain basis data, yaitu ada beberapa entitas dan atribut, yaitu siswa yang memiliki atribut nama, NIS, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat rumah, kelas, dan nomor telepon. Kemudian entitas guru yang memiliki atribut nama, NIP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat rumah, kelas, nomor telepon, dan jabatan. Kemudian lomba, yaitu atributnya, jenisnya, tahun, dan tingkatannya. Dari entitas tersebut, apabila diubah ke dalam ER diagram, maka akan menjadi seperti gambar di bawah ini. Kemudian kita pindahkan ke ER diagram. Dalam Workbench MySQL akan menjadi seperti ini. Kemudian materi selanjutnya yaitu normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah suatu proses untuk mengubah suatu tabel yang memiliki masalah tertentu ke dalam dua buah tabel atau lebih yang tidak lagi memiliki masalah tersebut. Dilansir dari Abdul Qadir, masalah tersebut biasanya merupakan suatu ketidakkonsistenan atau tidak normalnya apabila dilakukan penghapusan atau delete, pengubahan atau update, dan pembacaan retrieve pada suatu basis data. Tujuan dari normalisasi yaitu mengatur data dalam kelompok-kelompok sehingga mempermudah dalam penanganan data. Yang kedua, menjamin perawatan data. Yang ketiga, untuk menghilangkan kerangkapan data. Yang keempat, untuk mengurangi kompleksitas data. Dan yang kelima, untuk mempermudah pemodifikasian data dan lain-lain. Manfaat dari normalisasi yaitu yang pertama, meminimalkan terjadinya kesalahan dalam data. Yang kedua, meminimalkan risiko data yang tidak konsisten. Ya, kemudian yang terakhir, memaksimalkan stabilitas struktur data dan lain-lain. Kemudian proses untuk melakukan normalisasi yaitu yang pertama, data diuraikan terlebih dahulu ke dalam bentuk tabel. Kemudian data dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Kemudian apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tersebut, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Beberapa jenis dari normalisasi yaitu ada beberapa aturan, yaitu yang pertama, normalisasi pertama atau first normal form, yang dimana mendefinisikan atribut kunci, tidak adanya grup berulang, setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Contohnya seperti gambar di sebelah ini. Kemudian aturan yang kedua yaitu normalisasi kedua atau second normal form, dengan ciri-cirinya sudah memenuhi dalam bentuk normal ke-1, sudah tidak ada ketergantungan parsial di mana seluruh field hanya tergantung pada sebagian file kunci, seperti pada gambar di sebelah ini. Dan aturan yang ketiga yaitu normalisasi ketiga atau third normal form, yang dimana pada third normal form ini sudah berada dalam bentuk normal kedua. Kemudian tidak ada ketergantungan transitif di mana field bukan kunci ketergantungan, bukan kunci tergantung pada field, bukan kunci lainnya, seperti gambar di atas. Kemudian diagramnya seperti gambar di sebelah ini. Baik, mungkin sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada
salah kata atau kekurangan pada video ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.